untuk buat diwawancara. Di sini aku ingin menanyakan tentang materi hak asasi manusia. Nah, dari pandangan Bu Elma sendiri, apa yang Bu Elma pahami tentang hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia, sepemahaman saya itu hak-hak yang paling mendasar yang semua manusia mestinya dapat. Jadi bukan hanya berhak, tapi mestinya dapat tuh artinya lingkungan sekitarnya, masyarakat, pemerintah, budaya itu harus memfasilitasi supaya orang-orang itu, manusia tersebut dapat haknya. Itu saya pahamnya hak asasi manusia. Karena ini Bu Elma berkecimpung di dunia pendidikan ya. Nah, kalau menurut Bu Elma sendiri, sejauh ini di Indonesia apakah penerapan hak asasi manusia di bidang pendidikan itu sudah cukup? Aduh, berat pertanyaan. Karena kalau saya boleh jawab jujur, Ya, tidak. Jelas tidak. Sesederhana begini misalnya, kalau melihat fenomena paling umum aja ya, misalnya kalau anak lagi belajar di sekolah, umumnya sekolah kan satu kelas sebutlah 40 anak ya. Sesimpel misalnya ketika zaman masih ada perankingan, maka yang bisa menempati ranking 1 kan cuma 1 orang. Iya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa ada satu sistem yang diterapkan sama sekolah dan semua merasa itu sistem yang wajar sehingga semua melakukannya. Tapi sebenarnya tanpa disadari itu seperti membuat yang namanya hak merasa bahwa saya itu berharga, hak saya diakui, saya punya kelebihan di bidang tertentu dan saya diperbolehkan punya kelemahan di bidang tertentu, itu jadi terhapus sama sekali dan dianggap tidak penting karena ada perankingan. Dan yang dianggap ideal adalah yang well rounded, bisa di semuanya, selama bisa jawab ujian gitu. Jadi misalnya ada anak yang jago olahraga misalnya ya, tapi dia nggak terlalu jago sains, sehingga kalau dia praktek olahraga misalnya lari sama paling cepat, kalau dia disuruh syuting bola selalu masuk misalnya gitu. Terus sementara ada anak yang dia nggak terlalu jago olahraga, tapi kalau ujian olahraga dia bisa ngapalin materinya, kayak berapa lebar lapangan bola gitu ya, dia bisa hafal. Nah, yang kemudian dianggap ideal oleh sistem pendidikan adalah yang bisa jawab soal, walaupun pada praktek olahraga dia tidak bisa. Nah, karena sistemnya hanya pakai satu sudut pandang, yaitu bisa jawab ujian, otomatis anak-anak yang tidak unggul dalam ujiannya tapi bagus dalam mempraktekannya, atau dia unggul di pelajaran tetapi dalam pelajaran lain, itu tuh tidak terbuka ruang buat mereka menghargai diri mereka sendiri karena sistem perankingan itu udah yang paling simpel tuh. Oh ya, berarti sistem menghargai diri sendiri itu termasuk hak atas manusia itu, dan hak dihargai oleh orang lain. Oh iya. Soalnya kan kalau misalnya dalam satu kelas itu yang ranking 1 cuma 1, otomatis yang lain kan ranking 2 sampai 39. Sampai 40. Apa perasaannya orang yang ranking 40 yang mungkin di semester lalu dia ranking 39, mungkin di semester lalu dia ranking 38. Orang tuanya akan merasa, kok anak saya tuh rankingnya paling bawah terus ya. Nah, akhirnya si anak tidak mendapatkan hak untuk benar-benar dilihat apa adanya tanpa dinilai pakai kacamata nilai akademik. Itu saja sudah merenggut hak asasi sang anak, yang mana orang tua dan tenaga pendidik tidak banyak menyadari itu karena semua sama-sama menerima, lebih tepatnya tidak berpikir bahwa ada alternatif lain. Jadi ya sudah ya, semuanya pakai ranking, ya sudah pakai ranking gitu. Ibaratnya kayak kalau ada yang membuat aturan jangan pakai ranking, ya udah jangan pakai ranking ya gitu loh. Jadi ikut aja tanpa disadari bahwa sebenarnya banyak hak asasi terkait pendidikan yang tidak dapat. Itu baru bicara tentang semua orang yang sudah dapat supply materi pendidikan yang sama. Belum lagi kalau bicara orang-orang di pedalaman, itu kan paling kentara waktu pandemi. Untuk pandemi ketika pelajaran itu jadi kelas itu jadi pindah ke online, kan banyak orang-orang di pedalaman yang nggak dapat sinyal dan sebagainya. Tapi mereka harus pasrah mengikuti sistem baru yang cara pembelajarannya online via Zoom, sementara sinyal internetnya susah. Nah, itu aja kan sudah terenggut hak asasinya terkait pendidikan. Tapi pemerintah tidak cukup bisa melihat secara sensitif ke hal-hal seperti itu. Itu contoh-contohnya lah, seperti itu. Kalau mau dibedah lagi lebih banyak lagi, nanti nggak cukup waktunya. Kalau dari contoh kasus tadi, misalkan yang hak untuk dihargai dan menghargai itu, misalkan ada orang yang ingin melakukan perubahan atas sistem yang memandang sudut pandang itu. Nah, menurut Bu Elma, tantangan terbesar untuk merubah sistem itu tuh apa?
Tantangan terbesarnya adalah orang nggak mau repot. Mulai dari pemerintahnya nggak mau repot, mulai dari guru-gurunya nggak mau repot. Jadi kecenderungannya adalah pengen sih semua orang tuh jadi mendapatkan hak pendidikannya secara adil. Pengen sih orang tuh merasa dirinya tetap berharga selama menjalani proses pendidikan. Pengen sih sistemnya itu menjaga setiap orang merasa berharga dalam proses ini gitu. Iya, tapi gimana ya caranya? Oh, caranya harus begini. Untuk menjalani proses seperti itu supaya berubah butuh berapa lama? Oh, butuh 5 tahun. Walah, lama banget, nggak usah dipakai gitu. Nah, jadi kecenderungannya tuh orang tuh nggak mau repot, tidak mau bersusah payah, maunya hasilnya instan. Maka ketika ada proses yang aduh ini perbaikannya lama banget deh, ya udah itu tidak jadi prioritas, akhirnya tidak diperbaiki gitu, dan jadinya tetap aja berulang lagi masalahnya gitu. Dan jadinya orang berpikir masalahnya tuh di oh mungkin cara tesnya kali ya, atau perankingannya kali harus diubah, atau jumlah siswanya dikurangi atau apa gitu. Jadi solusinya jadi tidak substantif, tidak esensial, tidak menyentuh masalah sebenarnya, karena luput melihat bahwa masalah sebenarnya hak asasi pendidikannya yang nggak dapat. Jadi cuma ngeliatnya tuh cuma apa solusi yang bisa kita lakukan terkait masalah ini, walaupun tidak menyentuh sampai akar masalah, tapi kira-kira bisa lah kejar selama setahun. Ini penting soalnya terkait anggaran, gaji guru gitu ya. Nanti siswa masuk kan pasti pasangan ajaran baru, wah ribet banget kalau kita harus membangun sesuatu yang baru itu yang waktu lama gitu, keburu-burunya lulus dan sebagainya. Nah gitu. Tadi juga Bu Elma sempat menyebut ini kan tentang guru-guru itu kayak itu memberikan beban banyak pada guru. Nah, berarti ini secara tidak langsung menurut Bu Elma tidak terpenuhinya hak asasi manusia ini mempengaruhi rendahnya minat generasi muda untuk menjadi guru di masa sekarang. Betul, karena hak asasi guru udah diambil duluan. Sudah tidak diberikan duluan, artinya gitu. Bisa dibilang kan dari sistem pendidikan yang sekarang mungkin kurang tepat kalau mengatakan sistem pendidikan, karena seolah direncanakan ya. Intinya situasi kondisi pendidikan saat ini sedemikian rupa membuat guru itu yang paling terdampak, yang paling merasa rugi, yang paling terkuras, yang paling harus banyak berkorban, yang paling banyak terdampak. Nah, jadinya kalau generasi muda berpikir aku nanti berprofesi apa ya, mereka hanya akan berpikir menjadi guru kalau mereka memang sudah berniat berdedikasi di situ. Tapi kalau belum kepikir berniat dedikasi di situ, hitungannya masih pragmatis, guru itu nggak akan masuk pilihan. Itu karena udah melihat aduh pekerjaan yang nggak dapat haknya tuh tidak didapat, mendingan juga yang lain yang lebih memfasilitasi hak-haknya gitu. Kira-kira gitu. Terus menurut Bu Elma sendiri, apakah terjadinya pelanggaran hak asasi ini di Indonesia ini dapat menyebabkan trauma kolektif dalam suatu kelompok masyarakat, misalkan untuk murid-murid yang misalkan tidak mendapatkan hak asasi atas dirinya, itu menyebabkan trauma mereka yang membuat mereka menjadi tidak percaya kepada guru atau tidak percaya kepada sekolahnya. Saya rasa iya, tapi saya melihat sebab akibatnya tuh tidak langsung terjadi gitu. Jadi tidak otomatis menjadi trauma kolektif. Yang ada saya melihatnya mulai dari misalnya karena kondisinya guru itu terkuras, terus sistemnya tidak terlalu memudahkan guru, bahkan saat ini lebih banyak membebani gurunya. Di sisi lain gurunya pun tidak banyak diberikan upgrading atau bahkan sekedar sistem yang memanusiakan guru aja gitu ya, sehingga hak asasi guru itu terberikan. Itu saja sudah membuat kinerja guru itu jadi banyak menurun. Ketika kinerja guru banyak menurun, siswa jadi nggak percaya gitu. Yang lebih nggak percaya lagi orang tua siswa. Nah, jadi ketika siswa tidak trustnya siswa kepada guru kurang, orang tua trustnya juga kurang kepada guru, otomatis situasi yang terjadi adalah semuanya tidak saling percaya. Ketika semua tidak saling percaya, pasti mutu pendidikannya turun. Ketika mutu pendidikan turun, nilai akademik turun. Nanti ngegejotnya lagi harus ditambah lagi porsi belajarnya gitu ya, degree lagi dan sebagainya. Secara overall itu akan menyebabkan kelelahan massal. Nah, kelelahan massal itu tampaknya yang trauma kolektif. Jadinya ada masa-masa di mana ada orang tua tuh yang, duh ibu nggak akan percaya kamu bisa masuk PTN kalau kamu nggak bimbel, misalnya gitu ya. Mana bisa percaya cuma ngandelin guru sekolah.
Padahal zaman dulu juga waktu belum ada bimbel, ya orang-orang tuh bisa masuk PTN karena guru sekolah. Kenapa? Guru sekolahnya beda dengan zaman ketika bimbel. Yang lucu ketika orang kemudian yaudah deh tambah sama bimbel, maka guru-guru sekolah juga berpikir kita nggak terlalu dihargai di sekolah, yuk kita jadi guru bimbel juga yuk gitu. Ngedobel sama guru bimbel, dengan ngedobel sama guru bimbel pas dia di sekolah udah kecapean dan dia merasa di sini saya nggak terlalu dihargai, setidaknya di guru bimbel saya dibayar lebih mahal misalnya gitu ya. Otomatis sempat ada masa di mana yang dianggap bisa mengantarkan ke PTN itu bimbel, bukan sekolah. Iya benar juga. Dan sekolah itu jadi kayak gini, jadi kayak saling menyandra. Kata bimbel itu, Anda sekolah, Anda punya siswa kan, tapi nggak yakin kan Anda mau bisa masukin PTN, kerjasama dong sama kami yang bisa menjamin anak-anak Anda masuk PTN. Terus kata sekolah, Anda bimbel pengen punya siswa untuk dimasukin ke PTN demi nama baik bimbel kan, ya cari dulu dong di kami, karena anak-anak itu terdaftar sekolah kami dan mereka akan dapat ijazah dari kami. Jadi saling menyandra gitu loh. Jadi yang jadi dan dalam objek dan dalam persaingan itu kan yang jadi objeknya si siswanya ya. Itu kebayang nggak traumanya si siswanya? Banyak banget sih. Siswanya tertekan sama gurunya, tertekan sama bimbelnya, dijamin nyampe rumah tertekan sama orang tuanya. Kata orang tuanya, aku udah keluar banyak uang, lalala gitu kan. Itu yang saya lihat tuh trauma kolektif itu, kalau itu disebut sebagai trauma kolektif, saya dulu nyebutnya kelelahan massal ya. Tapi tampaknya lebih cocok lagi disebut trauma kolektif. Itu saya sudah amati dari tahun 2014 sampai sekarang. Kebetulan tahun 2009 pertama saya itu mendampingi anak-anak SMP SMA belajar, mulai dari tetangga ke rumah, lama-lama jadi mulai ada yang profesional gitu ya, jadi rutin jadi kayak les privat gitu. Itu cukup lama dari 2009 sampai 2015. Nah, karena mengamati itu semua, kok ini ada pergeseran dan melihat siswa-siswanya tuh itu wajah-wajah lelah dan traumatik itu kelihatan banget. Jadi kayak tadi ada PR apa di sekolah yuk, kan ini ceritanya lagi les privat nih demi masuk PTN, tuh wajahnya tuh udah kusut luar biasa, yang ada jadi sesi curhat selama 2 jam gitu. Terus saya pikir ya, jadi itu tuh Anda semua tuh pada ngapain? Guru menekan, guru tertekan, guru menekan, orang tua sangat tertekan, orang tua sangat menekan, terus bimbel, lembaga, pemerintah apapun sangat tertekan lalu balik menekan dan semua yang ujung-ujungnya paling ditekan adalah siswa. Nah, siswa super tertekan dan kalaupun mau menekan balik gitu nggak bisa. Akhirnya mereka cari pelarian, dan di zaman dari tahun 2014 ke sana itu udah zaman sosial media. Lain waktu saya mulai ngajar privat itu 2009 belum ada sosial media. Nah, ini pas sudah ada sosial media makin menggila lah itu bentuk gitu ya. Iya, jadi traumanya tuh diekspresikan dengan kemarahan, dengan kebosanan, dengan kecanduan. Jadi makanya angka kesehatan mentalnya kan jadi meningkat tajam. Jadi sambung menyambung ya. Jadi kayaknya cocok dengan penjelasan trauma konflik. Iya. Gitu. Berarti ini sebenarnya masalah hak asasi dan manusia dan pendidikan ini masalah fundamental ya, yang kayak nggak bisa satu orang doang yang mengusahakan. Betul. Jadi harus saling menghargai, saling memahami agar bisa muncul perubahan itu ya. Betul. Nah, kalau dari Bu Elma sendiri sebagai masyarakatnya atau sebagai ibu rumah tangga, kita kan nggak mau terus kan permasalahan ini terjadi. Nah, perubahan pergerakan paling kecil yang bisa diusahakan oleh masyarakat tuh untuk merubah sedikit demi sedikit, kayak kan titik bisa jadi gunung kan. Betul. Itu yang harus diusahakan tuh, harus disadari tuh apa kalau menurut Bu Elma? Cocok jadi orator. Tinggal ditambah mic semua gitu. Jadi malu. Jadi pertanyaannya apa tuh? Itu namanya perubahan yang bisa diusahakan. Oke, perubahan yang bisa diusahakan. Pertama dari diri sendiri, keep independent. Kitanya dulu yang nggak boleh terpenjara. Terpenjara tuh maksudnya gini, jadi tapi orang lain juga melakukan itu kok. Maksudnya melakukan itu kok aneh sendiri ya. Jangan deh gitu. Itu berarti masih terpenjara. Kita yang perlu independen tuh artinya namanya manusia tuh pasti harus punya cantolan ya. Cantolannya ke siapa? Kalau cantolannya ke orang lain juga melakukan itu kok. Berarti sudah melakukan itu, berarti dalam tanda kutip Anda tuh masih menahankan orang lain. Tapi kalau misalnya atau misalnya aduh kalau saya melakukan ini nggak gengsi banget ya gitu, mestinya kan saya melakukan sesuatu yang membuat nilai saya tuh naik di mata orang lain, itu berarti cantolannya misalnya tentang ego diri sendiri. Cantolan kita tuh harus ke Allah bilangnya apa yang benar, dan itu sebenarnya sudah sangat nyata jelas apa yang boleh apa yang nggak boleh. Kalau kita berpikir harus melakukan sesuatu, padahal kalau kita tilik-tilik lagi itu tidak esensial, apalagi itu melanggar hak asasi,
itu melanggar sesuatu yang fitrah dalam diri kita, jangan dilakukan. Nah, mau nggak kita independen untuk memilih itu? Kitanya merdeka dulu, secara pribadi kitanya harus merdeka. Kedua, lakukan dari keluarga terdekat. Apa yang sedang jadi lingkar kendali kita, karena ada lingkar pengaruh, ada lingkar kendali. Dalam posisi sebagai anak, kita punya lingkar pengaruh ke orang tua, ke saudara, mungkin juga ke saudara jauh, tapi mungkin mereka tidak dalam lingkar kendali kita. Mungkin yang dalam lingkar kendali kita tuh adik. Misalnya kalau kita ngasih tahu adik bakal ngikutin. Kalau kita posisinya orang tua, berarti mungkin yang dalam lingkar kendali kita adalah anak. Bisa juga adik-adik yang juga sudah pada punya anak, misalnya gitu ya. Jadi lihat aja di keluarga mana yang jadi lingkar kendali kita, terus kita bergerak independen, nggak sendirian, ajak mereka. Apapun bentuk independensinya, bebas. Yang penting saya rasa tuh kita jangan sampai kayak, saya udah mau sih berpikir bahwa misalnya pendidikan tuh mestinya asas fitrah misalnya ya, tapi saya cuma sendirian, suami saya mikirnya lain, anak saya mikirnya lain, gitu ya. Terus orang tua saya juga mikirnya lain, gimana dong ya? Daripada saya capek mikirin sendirian, gerak sendiri, yaudah deh nggak jadi, misalnya. Nah itu salah. Lebih tepatnya adalah, pokoknya saya harus tetap jadi nih. Tapi mulainya dari mana ya? Gerak dulu sendiri. Minimal gerak di pikiran juga nggak apa-apa. Yang penting menjaga independensi tadi. Nanti kalau udah mulai kelihatan nih, gerak di pikiran itu akan terekspresikan dalam perilaku kita. Nanti misalnya suami mulai ngelihat, oh kamu mikirnya jadi rada lain ya tentang mendidik anak. Oh iya, soalnya kan gini. Oh gitu ya, menarik juga tuh. Jadi maksudnya gimana tuh? Mulai bergerak kan? Nah, setiap tanda-tanda orang itu sebenarnya bisa disentuh sekecil apapun, diikuti. Akhirnya orang lain akan terbawa independen juga. Lebih jauh lagi, kalau kita berani adalah kita yang mulai mengambil langkah independen duluan. Kita nyatakan, declare pada semua orang, ini bentuk independensi saya, inilah yang benar. Terus sounding terus tentang itu sampai orang lain tuh melongo, juga ya, berarti aku tuh sama ini ikut-ikutan nih, independen tuh kayak gitu ya, yang kayak gitu yang memenuhi hak asasi tuh ya, kayaknya aku merapat deh, aku pengen tahu. Nah gitu, itu bentuk yang sudah lebih butuh keberanian lagi, karena dijamin penolakan banyak, dijamin yang nyinyir dan diri banyak bagi zaman netizen begini ya. Nah, jadi kalau menurut saya hal yang bisa dilakukan mulai dari diri sendiri dulu, keep independent, tetap merdeka kitanya. Baru dengan merdekanya kita itu, kita bisa mengajak orang lain pelan-pelan. Karena orang lain nggak akan jadi merdeka, kita tuh nggak bisa memulai langkah untuk meneruskan memfollow up kemerdekaan kita itu dengan cara nungguin yang lain. Nggak ada teman, coba aja, kayaknya kakak saya mau deh, kakak saya mau gerak. Nggak bisa kan, ilhamnya datang dulu sampai ke kita gitu. Bisa jadi justru di keluarga kita sebagai lingkar terdekat itu ngikut, terus kan ngeliat kita, bisa jadi gitu. Dan sebenarnya kan kabar baiknya bukan kita orang pertama yang pernah mengalami seperti ini. Ada deretan 124.000 nabi dan rasul. Oh iya, kisahnya semua. Kisahnya semua gitu. Iya. Memulai sendirian dengan beda, tahu bahwa yang dia bawa benar, dan ini bukan tentang saya, ini tentang apa kebenaran yang Allah berikan kepada saya, dan itu nyata adanya, dan saya pengen menunjukkan kepada semua orang bahwa ini itu benar. Jadi I will keep going gitu, meskipun banyak tantangan, dan sedikit demi sedikit nanti orang kan mulai bisa lihat, ya benar juga ya. Akhirnya kan para murid-muridnya merapat, walaupun ada kejadian seperti Nabi Nuh 950 tahun dan cuma 70 orang, tapi kan tetap dianggap sukses sama Allah gitu. Jadi begitu. Benar juga ya, apalagi sebagai umat muslim gitu, kita harus mencontoh kan sebenarnya. Kita kenapa pesimis, orang ada contoh para nabi-nabi itu yang mereka hasilnya usahanya nggak mengkhianati hasil. Betul. Dan bahkan sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka pasti berhasil pakai ukuran kita loh ya. Bayangin Nabi Nuh 950 tahun, misalnya anggaplah ya 950 tahun ngurus sosmed, tapi follower baru 70, itu kan gagal total kok. Lu tuh posting apa gitu ya, kalau orang zaman sekarang bakal ngukurnya gitu. Tapi kan sekali lagi ngukur hasilnya tuh bukan pakai kacamata kita, karena untuk mengatakan Nabi Nuh sukses itu simple. Nabi Nuh ceritanya direkam di Al-Quran, dan semua manusia disuruh mempelajari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh aja nggak tahu bahwa kisah dirinya ada di Al-Quran gitu kan ya. Yang paling menurut saya yang lebih luar biasa lagi Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan sebenarnya mereka bukan ilmuwan, mereka bukan ulama, mereka cuma pemuda biasa yang ketika rajanya memaksa semua orang menganut agama yang sama dengan raja, mereka nggak setuju. Terus karena mereka tahu nggak bisa ngelawan raja, ya udah kita pergi aja yuk gitu. Cuma pergi aja gitu ya. Jadi ketika mereka mau memegang teguh, oke, saya nggak mau pindah ke agama yang disuruh sama raja, ya udah kita pergi aja, mengungsi, hijrah gitu ya, dan bersembunyi. Kan kalau pakai kacamata kita,
nggak heroik banget Bo ya, kayak Avenger gitu loh, datangi gitu ya tempatnya apa raja gitu ya, terus kita wah kita akan menegakkan kebenaran, war itu kan heroik ya. Nah, ya gitulah, kita kebanyakan nonton film ya jadi gitu. Padahal ternyata di mata Allah sekedar dalam hati berkata saya menolak, saya tidak setuju, lalu sekian orang berkumpul ya saya juga no, oke kita bisa nggak melakukan sesuatu sama si raja? Nggak mungkin, pasti kita dibunuh. Oke kalau gitu apa yang bisa kita lakukan? Yaudah kita pergi aja, pergi terus bahkan bersembunyi gitu loh, bukan kita galang bantuan, kita akan melakukan kudeta pada saat nggak melakukan itu, cuma pergi bersembunyi di gua dengan mempertahankan iman, that's all. Tapi itu pun kisahnya direkam bahkan menjadi nama surah, dan itu tuh diceritakan dengan detail. Bahkan kalau kita lihat ceritanya Ashabul Kahfi itu, obrolan di antara mereka itu bukan obrolan dakwah. Coba pas mereka bangun, apa obrolannya? Laper kamu tahu nggak makanan terdekat di mana? Kamu aja yang pergi ya, ini bawa uangnya tapi jangan menarik perhatian. Coba obrolannya cuma gitu aja, kan obrolan receh ya kalau kayak kita ya, simple banget, tidak inspiratif gitu ya. Tapi itu Allah tuh menyimpan dialog itu di Al-Quran untuk menunjukkan bahwa orang biasa sekalipun bisa tetap teguh pada kebenaran. Yang penting mah jujur dan berani, walaupun beraninya baru di hati. Nah jadi berkaca pada cerita itu, menurut saya itu sebenarnya menjadi jujur dan independen itu mudah. Yang bikin susah itu adalah karena rasa takut kita. Nah bahkan ketika mereka takut pun mereka mengakui ketakutannya dengan cara bersembunyi di gua, dan Allah membalas bahwa mereka tuh mau untuk tetap bertahan meskipun takut ada dengan cara mereka diberikan kenyataan bahwa si negaranya itu ternyata menjadi muslim walaupun itu udah ratusan tahun. Jadi kan itu kayak tenang aja ya, bahwa hal yang kamu yakin itu suatu saat bakal jadi nyata kok, tunggu aja. Nah aku berikan kamu hadiah, ditidurkan biar kamu bisa lihat bahwa apa yang kamu impikan itu beneran jadi nyata. Itu aja sebenarnya mah, simpel walaupun berat ya. Memang butuh sabar kan, ya betul. Muslim mestinya lebih optimis, kita tuh nggak ada cerita pesimis mestinya, makanya aneh ya kalau kita justru lebih pesimis, dan kepesimisan kita malah membuat kita merenggut hak asasi masing-masing. Kata-kata hari ini berarti keep independent ya. Kata hari ini masya Allah. Segitu aja dari aku. Makasih ya Bu Elma atas percakapan yang luar biasa ini. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tinggal ditambahin ikat kepala sama toa jadi orator. Udah. Melihat banyaknya berita-berita akhir-akhir ini yang memang membicarakan tentang rendahnya penerapan hak asasi manusia dalam pendidikan di Indonesia ini, ternyata memang merupakan masalah yang fundamental ya. Seperti yang sebelumnya kita bicarakan dengan pewawancara kita Bu Elma. Permasalahan ini emang bukan suatu permasalahan yang dapat mudah diselesaikan oleh satu individu aja, tapi ini memerlukan untuk saling memahami dari berbagai kelompok yang lain untuk bisa menyelesaikan masalah yang antara ini sudah sangat fundamental. Dan seperti kata yang kita wawancara sebelumnya, untuk mengatasi itu kita harus keep independent.